Baik, kita masuk kajian Tazkiyatun Nafs episode keempat, pembahasan tentang haji teman-teman, insyaallah. Semoga kalian bisa benar-benar konsen ngedengerin kajian ini. Dan bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Kita pembukaan dulu ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Regan kebayang gak kalau Regan lagi ada di lembah di Swiss yang hijau indah banget. Dari sana ada sapi-sapi, kambing-kambing yang lagi makan rumput. Kondisinya sejuk, ada air terjun dan sungai yang begitu bening banget. Suara yang indah, udara yang pas, binatang ternak lagi makan. Ngelihatnya indah gak sih kan? Indah. Itu indah banget. Itu salah satu keindahan yang Allah sebutkan di surat 16. Surat An-Nahl. Tentang bagaimana wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu, bukan yang itu. Pokoknya Allah berfirman, maaf ini di tengah ayat jadi agak susah nukilnya, bahwasanya ketika kita ngelihat tuh binatang ternak ya, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Itu dia. Itu kalian akan melihat pemandangan yang indah ketika ternak-ternak itu diangon gitu, mereka makan, pas dikeluarin buat makan ya, terus pas masuk kandang kita ngelihat itu pemandangan yang indah banget. Itu indah banget. Jangan kan ngelihat yang asli. Dulu pas zaman-zaman kita main Harvest Moon aja seneng gitu ya, ngeliatin orang sapi, domba gitu, padahal cuma game gitu. Apalagi ketika kita ngelihat yang asli. Dulu punya kelinci teman-teman, dan ketika ngangon kelinci itu seneng banget gitu. Dia makan gitu, makan rumput, terus kabur dikejar. Itu tuh indah banget ngelihatnya. Lalu bagaimana indahnya ketika kita tahu semua binatang-binatang yang kita lihat indah tadi, mereka semua doa Allahumma gfir lahu. Semuanya ngedoain AA misalnya. Semua binatang yang AA ternak misalnya ada 100 kambing, semuanya ngedoa ke Allah, ya Allah ampuni AA Rizal. Sayangi AA Rizal, ampuni AA Rizal. Tentu itu lebih indah. Dan itulah teman-teman yang diingatkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih atau hasan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'. Orang yang berilmu akan didoakan ampunan oleh semua yang ada di langit, di bumi, sampai ikan yang ada di dasar laut. Kalau ikan yang ada di Dark Sea itu kira-kira ikan yang biasa-biasa aja atau ikan yang levelnya tinggi? Dark Sea itu kalau kita masuk ke Dark Sea, hancur badan kita teman-teman. Masuk laut yang dark, kemudian yang paling dasarnya hancur badan kita, udah hancur, gak akan kuat. Yang tinggal di sana hanya ikan-ikan yang punya power yang luar biasa, binatang-binatang yang punya kekuatan yang luar biasa, sampai ada ubur-ubur. Ubur-ubur tuh kayak gimana? Yang sering dimakan SpongeBob ya? Ya, ubur-ubur yang bening kan ya? Itu ada ubur-ubur yang segede rumah besarnya. Dan itu warna-warni. Bayangin segede rumah ubur-ubur. Itu semua ngedoain kita. Atau jangan dulu kepedean deh. Ngedoain alim. Mereka ngedoain seorang alim. Dan siapa itu alim? Kalau kita pakai baju koko, rajin sholat di masjid terus dibilang alim, maka sebenarnya itu belum kesebut alim teman-teman. Alim kata para ulama adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kita baru kajian, kita belum bisa disebut alim sampai kapan? Sampai ngamalin ilmunya.
Dan tentunya pengamalan itu adalah progres yang cukup panjang. Tapi kita ya kalau mau mengamalkan ilmu, step awalnya belajar ilmu itu dulu. Kenapa afili tazkiyatun nafs? Karena ilmu yang A sampaikan dari 5 minggu yang lalu, walaupun yang minggu kelima yang kemarin tuh pembukaan, tapi dari episode sholat yang khusyuk, episode zakat atau minimal sedekah, bagaimana biar sedekah dengan khusyuk, bagaimana biar puasa untuk khusyuk, padahal sedekah dan puasa nggak perlu khusyuk, tapi kita diajarin bagaimana untuk khusyuk ketika sedekah, untuk khusyuk ketika puasa, itu tuh bisa langsung diamalin teman-teman. Maka Apin sedikit berhenti dulu nih sebelum membahas kajian malam hari ini. Apin nanya, dan pertanyaan ini gak usah dijawab, kalian renungi aja masing-masing. Udah belum ngamalin ilmu yang 4 minggu yang lalu? Dari mulai ngamalin khusyuknya sholat, yang itu tuh bisa langsung dipraktekkan dari semenjak beres kajian tuh bisa langsung dipraktekin. Puasa, buat yang puasa sunnah udah belum kalian ngamalin? Atau jangan-jangan kalian gak nyatet? Kalau nggak nyatet kalian lupa, tonton lagi deh, catet, terus amalin. Karena ini tuh bisa diamalin langsung, bagaimana biar puasa kita khusyuk. Terus habis itu sedekah khusyuk gimana, bagaimana ngajarin ketika mau sedekah kita bilang di dalam hati kita, ya Allah, aku banyak aib, banyak dosa. Orang-orang tahu aib-aibku ya Allah, tapi aku mohon dengan sedekah ini kau tutupi aib-aibku. Dengan sedekah ini kalau aku pernah ngajarin, misalnya pernah ngajarin Regan sebuah maksiat yang akhirnya jadi dosa jariah. Berharap dengan sedekah ini jadi pahala jariah yang akan menyaingi dosa jariah tersebut. Bagaimana poin-poin yang sampaikan 2 minggu yang lalu tentang zakat atau tentang sedekah yang khusyuk. Coba amalin. Dan ketika kalian amalin itu, kalian amalin sholat khusyuk, puasa khusyuk, sedekah atau zakat yang khusyuk. Terus kalian coba renungi hadis tadi. Coba kalian bayangin, walaupun kalian gak pede, kalian bukan sok-sokan, kalian cuma membayangkan aja bagaimana kalau binatang-binatang yang kita lihat di jalan, bahkan binatang-binatang yang kita nggak tahu ada di mana, itu semua doa ke Allah, ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, rahmati dia. Itu indah banget teman-teman. Kita diampuni dosa-dosanya. Bahkan bukan cuma oleh binatang, oleh malaikat yang agung, Jibril, Mikail, Israfil. Itu semua ngedoain buat kita kalau kita ngamalin ilmunya. Makanya please, ilmu yang sampaikan di bab tazkiyatun nafs tuh implementable banget. Itu ada gak sih kata itu? Implementable. Jadi meja ya. Pokoknya bisa diamalin banget. Sangat bisa diamalin banget mulai detik ini juga, terutama masalah sholat. Kalau kalian amalin itu enak teman-teman. Kalau bab fikih belum tentu kita bisa amalin. Contoh, Lagian nanti kalau sa'i mulainya dari sofa ke marwah ya. Sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa. Pokoknya ya awalnya di sofa aja. Paham? Bisa diamalin nggak? Belum. Harus kumpulin duit dulu. Kan nanti kalau misalnya jihad, jangan lupa pakai baju besi. Ya, kalau misalnya jihadnya nggak pakai pistol, misalnya pakai pedang dan panah lagi, jangan lupa pakai baju besi. Usahakan double, sebagaimana Nabi SAW baju besinya double. Sekarang bisa ngamalin langsung? Nggak bisa. Udah pakai baju besi juga, kena roket launcher mah hancur tetep ya. Kalau kita jihad misalnya di Palestina atau di Suriah, ada ilmu-ilmu yang kita pelajari dan mengamalkannya bukan karena nggak mau, tapi emang belum timingnya aja belum. Tapi untuk bab tazkiyatun nafs yang ajarin di 4 minggu yang lalu, itu kan bisa langsung diamalin. Kalau belum diamalin, coba rem dulu sejenak, terus ngerenung, coba revise lagi, baca lagi materi yang kemarin, tonton lagi deh. Fast forward 2 kali lipat gak apa-apa, boleh. Juga kalau ngedengerin ceramah, nonton video suka 2 kali lipat, nggak bisa masuk kok tetep. Ya. Nah terus coba amalin. Kita sekarang masuk ke bab haji teman-teman. Ke bab haji, izin untuk ngirim materi dulu sebentar yang di Zoom. Fahri, nggak ada handphone ya? Naren boleh ngirim sekedar materi aja. Boleh dimatiin internetnya juga. Oke. Ini dulu, mau ngirim ininya dulu. Copy juga. Nah, sebentar ya teman-teman, mohon maaf ini atas
yang lupa banget untuk ngirim. Di sini ada yang pernah umroh nggak? Elvin pernah? Ada yang udah pernah umroh? Belum? Oke. Kenapa? Beneran? Sun, insya Allah. Amin. Sun. Kalau dapat meme koin yang halal dan 100 kali lipat gitu, bisa lah. Berat tapi sulit. Dapat alfa. Oke. Cepet-cepet ini mana? Ini dia. Oke. Kayaknya nggak bisa ya kalau ini ya. Udah dapat ya nanti. Cuman kalau ini nggak bisa ya kalau ini dia. Kirim ini juga gambar. Oke. Sip. Kita balik lagi ke Zoom ya. Ya teman-teman, kita masuk ke bab haji ya. Ke bab haji. Ini adalah salah satu di antara rukun Islam yang atau ingin sampaikan dari sisi fikihnya dulu ya. Dari sisi fikihnya dulu. Gini. Singkat aja tapi perlu agak ketegasan terutama buat kalian yang duitnya udah puluhan juta. Nggak bermaksud untuk merendahkan ibadah kalian. Ya, mungkin kalian hadir juga di sini dan nggak bermaksud nyindir secara individu tertentu, enggak ya. Karena jujur aja sindiran ini emang udah ada dari dulu yang belum keluarkan secara langsung di kajian. Pernah di beberapa tulisan tapi gini teman-teman. Haji itu wajib bagi kita yang punya kekuatan fisik dan finansial. Dan untuk pergi haji langsung butuh 300 juta kalau mau pergi haji langsung di tahun ini juga. Kalau ONH Plus nunggunya 6 tahun butuh uang sekitar 200 juta. Kalau reguler butuh uang 50 juta. Tapi 50 juta ini pelunasannya antrinya sekitar 20-30 tahun. Butuh 50 jutaan, tapi untuk dapat kursi cuman butuh 20 juta. Semakin kalian ngedelay antrian haji, kalian misalnya udah bisa daftar tahun 2000. Tapi kalian daftarnya tahun 2001, cuma beda 1 tahun. Ngantrinya bukan cuma nambah 1 teman-teman. Kalau pakai logika misalnya gini, kita reguler itu nunggunya 20 tahun. Berarti kalau antri tahun 2000, berangkatnya kapan Firman? 2020. Kalau daftarnya 2001, 2021 kan? Tapi nggak gitu konsepnya. Tahun 2000 kita daftar, kita anggaplah berangkatnya 2020. Tapi kalau baru daftarnya 2001, berangkatnya bukan 2021. Bisa jadi berangkatnya 2040. Karena dalam 1 tahun jeda kita antri, itu antrian yang masuk banyak banget. Sehingga kita bisa kedorongnya jauh. Kalau kita paham beginian, harusnya manajemen uang kita tuh bener-bener diprioritaskan buat haji dulu kalau emang punya uang buat haji. Teman-teman, umroh itu keluar 30 juta. Kalau dipakai, kita punya uang misalnya 35 juta. Pingin umroh dulu Kita umroh, haji gak daftar. Pendingnya akan lebih lama lagi. Mungkin ada yang bilang, tapi kan saya mah nanti pinginnya ONH Plus. Ada jaminan gak kamu punya uang ONH Plus? Ada jaminan gak kamu punya uang Furoda? Kalau gak ada jaminan, kenapa kamu gak yang pasti dulu gitu? Kalau punya uang 30 juta, kenapa gak ngambil yang pasti? Yaitu yang reguler. Untuk dapat kursi dulu. Ketika kita keluarin 20 juta, udah dapat kursi. Nanti pelunasannya nanti. 30 tahunan lagi pas mau berangkat baru dilunasi tuh sisanya. Adapun kalau misalnya kita pakai buat umroh dulu. Bahkan ya kebayang aja teman-teman punya 80 juta. Kemudian umroh. Dan juga perlu ingetin ini. Please. Buat para istri. Udah sempat menjalani dan alhamdulillah bersyukur bukan bermaksud pamer ya. Istri Arizal sedih. Cuman alhamdulillah istri Arizal lebih mementingkan kewajiban daripada perasaan. Walaupun ngerti juga perasaan istri. Pingin haji bareng istri. Pingin. Ingat aja dulu masa-masa perjuangan ketika jualan nasi kuning. Pendapatan sebulan 3 juta. 1 juta pakai buat kehidupan. 1 juta pakai buat
harus ngasih seseorang, dan 1 jutanya lagi 500.000 A pakai buat nabung A dan nabung istri. Dan waktu berjalan, akhirnya alhamdulillah bisa hampir dapat kursi. Tapi singkat cerita, nggak mau ngedetailin, AA bisa haji dengan uang hanya cukup untuk diri sendiri. Dan AA bilang ke istri, sayang, secara fikih suami itu nggak diwajibin untuk menghajikan istri. Bahkan kalau misalnya Fahri itu milioner, istri minta haji, nggak wajib Fahri ngasih haji ke istri. Cuman masa sih nggak dihajiin ayah milioner mah ya. Cuman tetap aja, kalau kita milioner, kita nggak wajib menghajikan istri. Istri baru wajib haji dari uangnya pribadi. Bukan uang suami yang diambil oleh istri, bukan ya. Tapi uang istri pribadi. Itu dia baru wajib haji. Kalau istri, misal nih, ini contoh aja ya. Regan uangnya 5 miliar. Istri Regan uangnya 80 juta. Udah wajib haji belum? 80 juta itu bisa untuk haji sendirian. Sendirian yang reguler ya. Tapi menurut sebagian ulama, wanita itu haji harus sama mahram. Berarti wanita itu baru wajib haji kalau dia punya uang pribadi untuk menghajikan dirinya dan mahram yang menemaninya. Sedangkan untuk sama mahram butuhnya 100 juta. Kan 50 juta buat si istri, 50 juta buat mahramnya. Regan punya 5 miliar. Regan bisa berangkat haji langsung tahun ini. Tapi istri cuma punya 80 juta. Dan istri bilang, sayang, ayolah tambahin 20 juta gitu ya. Itu juga kan haji nanti 30 tahun lagi harus ngantri karena reguler gitu. Istri Regan tuh bilang cuma minta tambahan 20 juta kok. Walaupun sebenarnya Regan bisa nggak ngehajiin langsung tahun itu juga bisa. Regan kasih 300 juta ke istri, 300 juta juga buat Regan, langsung pergi tahun itu juga. Tapi Regan nggak mau. Saya mau hajinya sendiri tahun ini. Terus habis itu istri yang cuma minta 20 juta dari uang 50 miliar tersebut, Regan tolak. Nggak, saya nggak mau. Itu Regan nggak dosa sama sekali. Dan istri nggak punya wewenang untuk maksa. Nggak boleh. Nggak boleh maksa. Tapi sekali lagi ini suami pelit banget gitu ya. Kalau punya uang 5 miliar tapi nggak mau ngajiin istri yang cuma ngeluarin uang berapa ratus juta gitu loh. Cuman secara fikirnya sekali lagi tidak wajib suami menghajikan istrinya walaupun suami super kaya. Nah, kalau kalian udah tahu fikih ini, please jangan kemudian, apalagi kalau kita secara finansialnya terbatas, kita dahulukan emosi dan perasaan daripada kewajiban. Dan melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang secara finansial udah bisa haji furoda atau setidaknya ONA plus 150-200 juta udah punya. Tapi dia bilang saya pinginnya haji sama istri. Dan kalau haji sama istri berarti butuh biayanya berapa kali lipat? 2 minimal. Dan karena itu akhirnya pending. Kalau mati masuk neraka yang kayak gitu. Ingetin aja, kalau mati masuk neraka. Tegas kalau mati masuk neraka. Dan itu ucapan dari Umar. Sampai Umar tegas banget. Sampai Umar keluarin statement yang sifatnya tuh Umar bilang, barang siapa yang sanggup haji tapi kemudian gak haji, hendaklah dia mati dalam kondisi Kristen atau Yahudi. Ya. Ini seakan-akan perintah dari Umar untuk murtad ya. Bukan seperti itu. Tapi justru dari ucapan Umar inilah sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat orang yang gak haji padahal sanggup dia murtad dari Islam. Walaupun pendapat yang tepat adalah yang gak dilakukan jadi murtad cuman ninggalin apa? Sholat aja. Kalau ninggalin puasa Ramadan, ninggalin haji, ninggalin zakat itu gak murtad tapi dosa besar. Tapi se-ekstrim itu Umar ngingetin. Dia mati. Bukan kayak gitu kalimatnya ya, barang siapa yang sanggup haji tapi nggak mampu, maka dia kalau mati, dia mati dalam kondisi Yahudi atau Kristen berarti. Saran teman-teman. Jadi tolong jangan dahulukan perasaan, dahulukan apa? Kewajiban ketika sanggup. Paham poin ini teman-teman? Maaf agak menggebu-gebu karena gemes sama orang-orang yang sanggup haji kemudian nunda. Oke lah, mungkin husnuzonnya dia ngikut pendapat Imam Syafi'i. Mayoritas ulama berpendapat kalau punya duit untuk haji, langsung pada tahun itu juga wajib haji. Tapi pendapat mazhab Syafi'i membolehkan nunda haji. Misalnya AA udah milioner, tapi nggak mau haji tahun ini tanpa alasan.
nantilah saya hajinya nanti aja lah sebelum mati. Boleh nggak? Boleh kalau dalam mazhab Syafi'i, boleh. Haji boleh ditunda selama sebelum mati. Oke, anggaplah dia ikut pendapat mazhab Syafi'i tadi. Tapi siapa yang ngejamin dia bisa haji sebelum dia mati? Uang udah ada di depan mata, bisa haji tahun itu, tapi dia nunda dengan alasan saya ngikut mazhab Syafi'i. Saya ingin haji bareng sama istri supaya lebih romantis. Penundaan itu menurut mayoritas ulama adalah sebuah dosa. Dan kalau itu dosa, Allah akan timpakan malapetaka. Dan itu sudah banyak kita ngeliat. Ada salah satu kenalan Arizal, duit udah banyak, tinggal pergi haji bisa tahun itu juga, dia nunda. Apa yang terjadi? Dia akhirnya pakai uangnya buat main kripto. Dan itu rugi 350 juta. Persis banget dengan biaya haji furoda. Nyesel, nangis, depresi. Tapi pada saat itu nggak bisa ngomong apa-apa, karena kalau udah lagi depresi terus bilang makanya pakai buat haji ya, dia bakalan bunuh diri mungkin kalau kayak gitu. Jadi harus nunggu momen yang tepat ya. Cuman lihat ini real terjadi, Nabi sendiri yang bersabda demikian sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya kalau udah punya uang, punya harta buat haji, pakai haji, karena dia nggak tahu barangkali hartanya nanti hilang gitu, ludes ke atau hilang atau gimana atau sakit. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. So please, secara fikihnya ingetin dulu, orang yang sudah sanggup haji, dia punya uang buat haji pada tahun itu juga, dia wajib untuk pergi haji. Kalau dia punya uangnya untuk reguler, jangan dipakai uangnya untuk yang lain dulu. Yang kecuali kalau yang urgen ya. Yang ngalahin haji cuman apa? Kebutuhan urgen aja. Regan punya uang 25 juta, bisa buat kursi haji ya kan ya. Tapi kalau dipakai Regan gak punya makan buat besok. Jangan dipakai dulu. Regan nabung dulu uang sampai ada keuangan yang mana kalau Regan nabung buat kursi haji, masih ada uang untuk survive gitu. Paham ya? Kalian udah kebelet banget buat nikah. Kalau nggak nikah jatuh ke zina. Kalian punya uang 30 juta. Gimana alokasinya? Pasti kebanyakan orang akan menggunakan 30 juta itu untuk resepsi pernikahan. Pasti. Dan perlu nyampaikan aja walaupun pahit, seharusnya nggak gitu. Kalau punya uang 30 juta, itu udah bisa daftar kursi haji. Daftar 20 juta. Kemudian 10 jutanya resepsi sederhana. Lalu gimana kata tamu, gimana kata keluarga besar, masa resepsinya sederhana banget? EGP. Emang gue pikirin betapa banyak Allah nyuruh kita untuk EGP di Quran. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang gak ngerti. Berpalinglah dari orang-orang yang gak menghendaki kehidupan akhirat. Kalau kita ingin fokusnya apa kata orang, gak akan pernah beres teman-teman. Waktu resepsi pernikahan Arizal dulu, gak ngeluarin uang ya, karena biayanya dibiayain sama orang tua. Itu keluar sekitar 80 juta di tahun 2013. 80 juta tuh gede banget. Masih aja ada yang komen. Murid-murid 100 orang yang diajak ke pernikahan mah gak ada yang komen. Malah mereka senang banget, es krim habis sama mereka teman-teman. Waduh, seneng mereka, asli seneng ngajak murid-murid makan begitu lahap gak ada sisa. Luar biasa. Terutama murid-murid yang miskin secara finansial, seneng ngajakin mereka. Tapi dari kalangan orang-orang yang mewahnya, makan ngambil banyak, makan cuman sedikit, disisain banyak dibuang, kesel Makanya kalau punya uang, secara fikihnya, kalian punya uang 30 juta, atau kalau 30 juta dipakai buat kursi haji, sisa 5 juta, ini 5 juta nggak bisa survive nih. Ya udah, berapa dana yang aman untuk survive kamu? Kamu gajinya bulanan kan? Sebenarnya kalau gaji bulanan mah aman sih ya. Aman, tapi anggaplah kita harus punya dana darurat misalnya 10 juta. Ya udah, berarti tunggu sampai punya uang 35 juta, terus 25 jutanya langsung daftar reguler kursi, 10 jutanya untuk dana darurat. Simple. Gitu teman-teman. Kalau punya uang. Jangan kemudian ya sayang gitu loh. Tahu ada orang-orang yang punya 100 juta.
Bahkan kalau punya 100 juta tuh bisa dapat kursi reguler, terus sisanya uangnya pakai untuk visa percepatan. Berangkat tuh langsung tahun itu. Dia punya uang 100 juta, dipakai dulu buat umroh. Sedangkan dia berpendapat umroh itu sunnah hukumnya. Padahal harusnya dipakai buat haji. Dan kalau haji pasti umroh juga. Kita kalau haji di Indonesia tuh haji tamatu. Haji tamatu tuh jadi kita pergi dulu ke Mekah, habis itu umroh. Beres umroh, bebas. Nunggu tanggal 8 Zulhijjah baru haji. Jadi umroh dapat, haji dapat. Sekarang pergi maksain 100 juta keluar buat umroh. Habis itu uang habis. Habis itu nggak ada uang lagi buat nabung haji. Terus mati. Gimana teman-teman ini konsepnya? Sedangkan Nabi kita SAW bersabda ketika ditanya, bolehkah ya Rasulullah kami haji dengan ngutang? Beliau bilang, gak boleh. Kamu haji ngutang gak boleh. Sekarang haji uang udah di depan mata, malah dipakai buat bukan haji. Ingat, yang ngalahin haji hanya apa? Kebutuhan urgen. Elwin punya uang 100 juta. Bisa pergi haji, 300 juta bisa pergi haji. Tapi Elwin harus operasi ginjal. Seharga 200 juta. Dahulukan haji atau operasi? Operasi. Tapi kalau Elwin mau maksain, mau haji aja. Nanti pas haji saya mau doa ke Allah biar ginjal sembuh. Itu juga boleh. Pas haji malah meninggal. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi gak harus. Apalagi gak harus. Bisa Elwin masih pengen merasakan nikah gitu. Kan kasihan gitu ya kalau sekarang mati sebelum nikah gitu. Oke, gak harus ya. Tapi sekali lagi, yang ngalahin haji hanya apa? Kebutuhan urgen. Nikah termasuk kebutuhan urgen. Tapi resepsi ya yang secukupnya aja. Resepsi itu 10 juta cukup dah ya. Tapi kita utamakan gengsi, itu yang jadi problem. Dan jangan salahin siapa-siapa kalau misalnya kalian punya uang 40 juta, kalian pakai buat resepsi semuanya, dan kalian gak daftar haji, setelah nikah hancur pernikahan. Padahal kalian sebelum nikah udah milih cewek yang paling soleha di pandangan kalian, tapi hancur. Kenapa? Udah ngelakuin dosa, menunda kewajiban haji. Akhirnya Allah timpakan kesengsaraan dalam keluarga. Dan A sangat berharap istri A tuh nangis. Istri A tuh nangis. Dulu kan udah bilang pengen ngehajiin. Dan sebenarnya udah ngasih biaya buat haji istri, udah. Tapi hajinya haji yang ONH plus. Berangkatnya 2033. Berangkatnya masih 8 tahunan lagi. Jadi sebenarnya janji A ke istri udah lunas, cuman tahun 2033. Sedangkan A masih punya uang untuk bisa haji tahun ini. Maka A bilang ke istri, sayang, maafin, A harus haji tahun ini. Kalau nggak haji, A takut masuk jahanam. Istri sedih, tapi istri ngerti. Kewajiban harus didahulukan daripada perasaan. Dan tentunya nanti kalau A haji, semoga Allah, semoga tuh bukan 50-50 ya. Semoga di sini maksudnya A sangat berharap besar dari Allah setelah haji Allah kayakan, dan sehingga nggak usah nunggu 2033, tapi bisa haji pada tahun depan juga. A memohon dan semoga buat kalian juga bisa semuanya. Karena nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Nanti A kasih cerita-cerita tentang orang-orang yang haji itu luar biasa. Di sini semoga nggak ada ria atau pamer sama sekali untuk cerita ini. Dan A sekarang masih nunggu teman-teman, masih nunggu karena A hajinya furoda. Dan A demi menghemat, A haji furoda yang ekonomis. Karena kalau milihnya yang VIP harus keluar 500 miliar. VIP bedanya apa sih sama yang ekonomis? Cuma beda hotel doang. Cuma beda hotel. Daripada 200 juta keluar buat hotel mewah, mending yang ekonomis aja. 200 jutanya nanti bisa dipakai buat jalan-jalan sekeluarga di Indonesia. Keluar 20 juta aja bisa, wah yang mewah banget hotel gitu ya ibaratnya mah. Tapi pakai yang ekonomis banget, biar apa? Biar masih ada tabungan untuk yang aman buat keluarga. Dan bisa pergi haji tahun ini. Dan emang kalau furoda itu visanya baru keluarnya tuh H-14, H-10. Jadi ini masih deg-degan nunggu gitu. Ada kekhawatiran kalau misalnya visa nggak turun, tapi sangat berharap besar untuk turun. Besok manasik haji di Cibubur. Tapi para jemaah lain juga sama dengan Arizal. Kita lebih butuhnya visa keluar daripada manasik. Manasik itu artinya latihan miniatur haji gitu ya. Pura-pura haji lah, pakai Ka'bah bohongan, terus kita muter-muter latihan praktek. Gimana kalau udah praktek, udah persiapan, semua barang haji itu udah besok dikasihin. Jadi besok tuh penyerahan semua kain ihram,
apa namanya teh, bagasi, koper dan sebagainya dikasihin, besok taunya visa nggak muncul, kan sedih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, tapi nyampein ke kalian ini untuk syiar teman-teman, karena emang untuk rukun Islam itu kita sebaiknya syiar, bukan sembunyi-sembunyi. Cuman syiar sewajarnya aja. Nggak perlu update status di Instagram, gue mau haji dulu ya, bye gitu. Gak usah kayak gitu, gak usah. Cukup syiar itu yang seperlunya aja ke depan kalian, apalagi ini sebagai edukasi gitu. Ya. Besok mau manasik, tapi visa belum keluar, dan berharap banget visa bisa keluar. Dan kalau udah haji, istri sedih. Dan apa yang jadi pelajaran buat kalian, buat mungkin diantara kalian ada yang udah bisa haji juga kayak Arizal, cuman belum tahu ilmu fikihnya. Ada murid Arizal, anak UPI, dulu kajian rutin, Masya Allah, lulusan UPI jadi apa? Guru. Gaji guru berapa? Honorer berapa sih honorer sana? Yang belum dapat sertifikasi apa gitu, paling ya 1 juta atau sedih, emang sedih banget ya gue. Tahu teman-teman, dia guru dan dia udah bisa haji tahun ini juga, jualan emas. Dan emas naiknya parah banget sekarang, naiknya gila-gilaan. Dan gak disangka-sangka aja, dari modal yang dapat bantuan dari siapa, modal, dan itu naik terus, naik. Wow, uangnya udah hampir 1 miliar. Wajib haji tahun ini juga, kata Arizal. Beneran, saya mau banget tahun ini juga haji, cuman cuti saya udah habis. Saya sedih banget karena baru tahu ilmu dari kalau saya wajib haji tahun ini. Ya udah, kamu banyak istighfar, dan tahun depan wajib haji. Uang harus diemin, jangan diputar lagi. Nanti kalau diputar gagal bisnis berabe. Udah, uang buat haji 300 juta save dulu, jangan diganggu-gugat. Itu yang nanti buat haji tahun depan. Sambil doa ke Allah agar kamu nggak mati tahun ini, agar kamu matinya jangan tahun depan juga. Agar kamu matinya setelah haji, bukan matinya tahun depan. Ya teman-teman. Oke, paham tentang haji ya? Siapa yang wajib haji? Ya yang udah bisa daftar. Kalau udah punya 20 juta, daftar dulu haji. Umroh nanti aja bilang, ya Allah, aku tahu umroh menurut sebagian ulama wajib, tapi aku ikut ke pendapat sunnah. Dan aku pingin banget umroh, tapi aku justru karena aku ingin umroh sekalian bareng haji, makanya aku daftarin untuk kursi haji. Karena kalau aku pakai buat umroh sekarang, takutnya aku jadi gak bisa haji, takutnya dosa. Ngomong ke Allah kayak gitu, buat kalian yang udah sampai sana. Tapi bagaimana kasusnya buat kalian yang buat makan sehari-hari aja gak cukup, lagi struggle? Wajib gak kalian untuk memperjuangkan haji? Wajib gak? Cung yang berpendapat wajib untuk memperjuangkan haji. Nah Cung, tuh dua semuanya. Cung yang bilang gak wajib. Jawabannya gak wajib. Buat kalian yang memang buat sehari-hari udah pas-pasan, kalian gak wajib untuk memperjuangkan nabung haji. Paham? Gak wajib. Yang wajib haji itu yang memang sudah punya uang untuk daftar haji, itu wajib daftar. Adapun yang kalian yang belum punya, maka nggak wajib. Jadi buat kalian yang punya uangnya 15 juta, sehingga 15 jutanya kalian semuanya pakai untuk resepsi pernikahan, dosa nggak? Enggak. Tapi kalau kalian punya 40 juta, terus kalian pakai semuanya buat resepsi pernikahan, akhirnya daftar hajinya kagak, dosa nggak? Dosa di situ. Karena udah delay, padahal sanggup buat daftar pada saat itu. Jadi kalian mending punya 40 juta atau 15 juta? Pertanyaan yang lumayan ini ya. Ya tetap lebihnya yang lebih banyak uangnya. Terus nanti kita atur-atur gimana. 40 juta simpen di koin yang halal, terus naik 3 kali lipat, lumayan deh. Oke, teman-teman. Maaf, perlu ketegasan ini agar kalian paham sebagai suami dan juga sebagai istri. Poin ini ingin tegaskan. Dan berharap siapapun istri-istri yang udah ngedenger kajian terus akhirnya merelakan, sayang, ke suaminya ngomong gini, dulu emang ngejanjiin buat saya ngehajiin saya, tapi setelah tahu ilmu dari Arizal, nggak apa-apa, kamu haji sendiri dulu aja, saya rela. Semoga dengan kayak gitu Allah beri pahala haji ke wanita ini, dan Allah beri pahala besar buat wanita ini, dan karena kerelaannya Allah lipat gandakan kekayaan suami. Semoga itu terjadi, teman-teman. Ya. Buat yang memang nggak sanggup haji karena emang nggak punya keuangan buat sehari-hari, maka sebagian ulama berpendapat memang harus diikhtiarkan.
Ada yang berpendapat demikian. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama lain adalah tidak wajib. Tidak wajib diikhtiarkan untuk bisa haji. Karena dia baru wajib haji, baru wajib mengikhtiarkan kalau emang udah ada keuangannya. Tapi kalau buat sehari-hari nggak cukup, jangan. Ya, jangan memaksakan yang akhirnya jadi mudarat. Jangan bukan berarti nggak boleh. Ingat ya. Bukan. Maksudnya tidak harus, bukan berarti tidak boleh, itu aja kalimatnya. Tidak harus, bukan berarti tidak boleh. Maaf kalau sekarang lebih ingin banyak menceritakan orang-orang yang ikhtiar buat haji. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas lebih dalam tentang penghayatan haji. Dan Apin ngasih ilmu yang spesial banget dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri di seminar yang viral kemarin, dicemooh sama banyak orang karena seminarnya berbayar. Nah, kalian bisa dapat ilmunya gratis dari Arizal. Walaupun kalian gak hadir di seminar Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, tapi kalian dapat ilmu juga dari Arizal yang insya Allah bisa manfaat buat kalian. Nah teman-teman, sekarang Apin ngebahas kisah orang-orang yang haji, yang berusaha untuk haji, dan juga Apin ngebahas tentang ya itu dulu deh ya. Nanti untuk pekan depan Apin menghayati ucapan talbiyah yang labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Itu tuh luar biasa banget, ada 8 poin dari Ibnul Qayyim. Kemudian nanti tentang air zam-zam, itu nanti Apin nyampein ke kalian tentang air zam-zam tuh luar biasa banget. Ada satu hal yang mungkin kalian belum tahu tentang air zam-zam, Apin banget nyampein ke kalian, tapi kayaknya minggu depan aja deh. Minggu depan aja. Please jangan lewatkan kajian minggu depan teman-teman tentang air zam-zam. Mungkin kebanyakan kalian kan udah sering ngedenger ya air zam-zam tuh bisa mengenyangkan, bisa mengabulkan banyak permintaan dan sebagainya. Maksudnya kita minum terus kita doa ke Allah, Allah kabulkan. Ada lagi poin yang mungkin kebanyakan kalian belum tahu tentang air zam-zam. Terus nanti A juga pengen nyampein bagaimana cara menghayati ketika sa'i, bagaimana menghayati ketika tawaf, bagaimana menghayati ketika di Arafah, bagaimana menghayati ketika lempar jumroh. Itu semua nanti kita bahas di pekan depan ya. Tapi sekarang A pingin lebih ngebus kalian untuk pingin haji dulu teman-teman. Pingin haji. Buat kita yang sudah wajib haji, ya udah, no excuse, daftar cepet, daftar. Kalau kalian punya aset yang tidak terpakai, jual. Contoh, mobil 2 atau mobil 1, mereknya Alphard ya, mereknya Alphard, jual Alphard, beli 1 miliar, jual 800 juta, insya Allah laku. Rugi 200 juta? Enggak rugi. Wong kita niatin buat haji, masa rugi? Terus beli kayak mobil yang harganya 250 juta juga udah bagus. Terus habis itu uang yang sisanya pakai buat haji. Jadi untuk kalian yang punya aset, rumah misalnya, kalau rumahnya cuma satu-satunya jangan dijual, jangan ya. Untuk harta yang pokok jangan dijual untuk haji, jangan. Ada sebagian orang yang punya rumah 1 dijual untuk haji, jangan, nantinya sengsara, itu nggak boleh. Itu akan mensengsarakan istri dan anak terutama. Tapi kalau rumah 2, jual, yang 1 wajib. Rumah 2, yang 1 nggak kepake. Kalau rumah 2 tapi istri ada 2, jangan dijual, nanti istri yang satunya kasihan nggak ada rumah. Tapi kalau rumahnya 2, istrinya 1, anak baru 2 misalnya, rumah yang 1 itu nggak kepake, jual buat haji. Punya tanah, kalau tanahnya untuk sawahnya untuk panen, untuk bertani, jangan dijual. Karena itu untuk kerja kita. Tapi kalau sawahnya misalnya ada 2 ya, dan dengan 1 sawah pun kita insya Allah bisa tercukupi, dan sawah yang kedua bisa dijual, wajib dijual untuk sawah yang kedua. Maka sekarang Apin, kalian coba lihat, kalian belum pada kerja ya, mungkin ini cocoknya buat orang tua kalian ya, nggak apa-apa lah, barangkali nanti ada dari orang tua yang dengar. Buat kalian yang punya aset, kalian duit mungkin nggak banyak, karena kalau orang tua yang dulu mah lebih banyaknya uang tuh disimpannya di properti, di rumah, di aset ya. Kalau orang-orang zaman sekarang, anak muda mah lebih banyaknya nyimpennya di aset yang liquid, kayak kripto gitu, emas. Dan itu lebih enak sebenarnya, lebih gak ribet. Soalnya kalau tanah kayak gitu,
Punya temen yang punya ruko seharga 6 miliar, tapi nggak punya duit sama sekali buat makan. Mau ngejual, pajaknya udah mati gitu ya. Riweuh dia jadinya. Dan dia kesel sama orang tuanya. Kenapa dulu pas punya duit banyak, semuanya diputer buat ruko. Kenapa nggak setengahnya buat ruko, setengahnya buat tabungan? Sekarang buat makan nggak ada, sampai orang tuanya, ibu bapak mati gara-gara nggak punya uang buat makan, kelaparan mati. Tapi ruko punya 6 miliar. Dia jual harga jatuh 1 miliar pun nggak laku. Allah Akbar. Makanya ini saran buat kalian yang anak-anak muda, kalau punya duit banyak simpannya di emas atau di Bitcoin. Kalau udah ngikut pendapat ulama yang halalnya, dan insya Allah halal ya. Kalau fatwa yang mengharamkan Bitcoin itu mungkin belum sampai ilmu tentang Bitcoinnya ya. Simpan di Bitcoin, simpan di emas ya. Nah, kalau kalian punya aset, jual itu semua. Oke, baik, itu untuk ngebus kalian keinginan buat haji. Dan sekarang kita mari masuk ke yang lebih dalam. Satu, ingin ngebahas tentang bagaimana lembutnya Allah ketika menyampaikan tentang kewajiban haji. Allah gunakan wa'adzin. Wa'adzin di sini maknanya bisa umumkan. Adzan kan pengumuman ya. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Di surah Al-Hajj Allah berfirman wa'adzin fin nasi bil hajj, umumkan manusia untuk haji. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim, yang mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk teriak, untuk nyuruh manusia untuk haji. Dan Nabi Ibrahim bilang ke Allah, ya Allah, kalau aku teriak pun gak bisa ngedenger untuk seluruh manusia gitu. Tapi Allah berfirman, engkau umumkan, kami yang akan menyampaikan. Dulu belum ada mikrofon, dulu belum ada medsos, tapi Nabi Ibrahim berteriak mengumumkan tentang kewajiban haji. Dan Allah sampaikan suara Nabi Ibrahim ke manusia-manusia yang ada di luar sana di seluruh dunia dengan cara Allah. Itu adzin ya, dari satu sisi. Tapi apa yang ngebahas dari sisi lain yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri? Wa adzin udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Adzin di sini maknanya juga bisa, makna yang keduanya adalah diberi izin gitu, atau memberi izin. Allah memberi izin. Lihat kalimatnya begitu indah, di mana Allah berfirman, manusia itu pakai bahasa simple ya. Kita manusia oleh Allah diberi izin untuk haji. Yang mana manusia itu akan datang dari segala penjuru, ada yang dengan jalan, ada yang naik unta yang kurus, saking jauhnya unta sampai haus, sampai kekeringan tuh untanya. Mereka akan jalan dari segala penjuru, teman-teman. Allah gunakan kata Allah mengizinkan. Teman-teman, haji itu hal yang sangat besar banget, mewah banget. Bukan mewah dari segi duniawi. Bahkan ketika haji itu orang-orang diperintahkan untuk tawadu. Parfum gak boleh kita jalan berdebu. Pakaian juga pakaian yang sederhana. Gak boleh pakaian yang membentuk badan, membentuk pola badan seperti ini. Tapi pakaiannya, kalau kalian punya sarung itu gak boleh. Sarungnya harus digunting. Kalau kalian mau haji gak punya kain ihram, bisa pakai sarung, tapi gak boleh sarung yang biasa kita pakai. Sarungnya harus digunting sehingga jadi kain, jadi satu kain kayak gitu, kemudian baru dililitkan gitu. Jadi pakaiannya sederhana untuk haji. Ketawaduan cuman di sana, doa-doa dikabul, pahala besar, dosa-dosa itu diampuni, teman-teman. Dan Allah menggunakan kata izin. Allah ngasih izin ke kita untuk datang ke rumahnya, yaitu Ka'bah. Ibaratnya gini, teman-teman. Misal Firman, contoh aja ya. Punya salah ke Firman misalnya. Punya salah besar ke Firman, terus Firman jadi crazy rich misalnya. Kemudian habis itu Firman punya acara besar gitu. Punya kesalahan besar ke Firman. Firman punya acara besar, Firman crazy rich, dan Firman undang orang-orang yang terdekatnya Firman. Kemudian Firman nelpon datang yuk ke rumah saya untuk acara ini. Itu kira-kira hati gimana gitu ya? Kan punya salah ke Firman gitu. Salahnya besar. Misalnya harus ganti rugi uang ratusan juta. Tapi nggak bisa. Terus tiba-tiba Firman ngizinin untuk datang ke rumahnya untuk menerima jamuan mewah.
di pernikahan Firman yang Crazy Rich itu. Ngerasa terhormat gak sih digituin sama Firman? Iya. Dan Allah adalah Tuhan kita yang kita hianati terus-menerus, yang kita zolimi terus-menerus, yang kita sering hianati perintahnya, yang kita sering lalaikan perintahnya, kita sering langgar larangannya, kita udah penuh kezoliman kepada Allah, kita udah penuh kesalahan kepada Allah, tapi kemudian Allah nyuruh kita dengan bahasa kitanya gini ya, ini bukan hadis qudsi tapi untuk mempermudah aja, seakan-akan Allah tuh bilang gini, wahai hamba-hambaku, aku izinkan kalian untuk datang ke rumahku. Sini, datang ke rumahku. Aku akan jamu kalian sebagai tamuku. Kalau orang Arab aja ada tamu datang dimuliakan abis-abisan, lalu bagaimana dengan Allah? Kalau Allah udah ngundang seseorang sebagai tamunya, Allah akan muliakan dia dengan kemuliaan yang spesial. Dan Allah gunakan kata Allah mengizinkan, teman-teman. Sekali lagi, kebayang gak sih kita yang udah sering zolim ke Allah, terus Allah ngizinin kita. Padahal kan kalau Allah mau, Allah tutup pintunya untuk kita. Allah gak butuh kita. Allah jauhi kita. Tapi Allah kasih izin untuk sini-sini, datang ke sini. Dan selain kita datang, kita doa dikabulin lagi sama Allah. Selain keutamaan-keutamaan lain. Dan ingat teman-teman, ini janji dari Nabi SAW. Janji beliau, gak mungkin beliau dusta. Orang yang haji dan umroh, ikutilah haji dengan umroh, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita haji tamatu itu berarti umroh terus haji. Nabi SAW bersabda, ikutilah haji dan umroh, karena itu akan menghilangkan kefakiran. Orang yang haji dan umroh, Allah akan bikin kaya. Kayaknya bukan secara kekayaan batin aja, tapi kekayaan fisik juga Allah akan kayakan, teman-teman. Kekayaan harta akan Allah kayakan. Itu janji dari Allah. Asal hajinya mabrur, itu aja. Kalau ada yang haji kemudian jadi miskin, kemungkinan hajinya nggak mabrur. Atau dia sebenarnya udah Allah kayakan, tapi dia lebih memilih miskin. Jadi dia udah dapat potensi untuk kerja di sini, tempat yang mewah, tapi dia lebih memilih untuk hidup sederhana. Padahal Allah udah kasih kekayaan kalau dia mau. Kemungkinannya itu aja. Jadi beres haji, Allah kasih potensi untuk kaya super, cuman dia lebih memilih sederhana. Gak apa-apa. Itu pilihan dia. Tapi janji dari Nabi SAW, orang yang haji akan Allah kayakan asal hajinya mabrur, sekali lagi. Jadi kalau udah haji ternyata tetap miskin, bisa jadi karena apa? Hajinya gak mabrur, atau emang Allah kayakan tapi dia lebih memilih sederhana. Itu aja. Nah, adapun kalau kita haji mabrur, Allah pasti kayakan. Pasti. Jadi itulah teman-teman, pertama Allah mengizinkan kita untuk haji. Dan ini harusnya kita hayati ketika mendengar ayat tentang haji. Wa'adzim fin nasi bil hajj. Allah izinkan manusia untuk berhaji. Terus kita coba pikirin, ya Allah, Engkau izinkan aku untuk pergi haji, padahal aku penuh dosa, penuh kesalahan. Aku tetap diizinkan untuk datang ke rumahmu, ya Allah. Kemudian di dalamnya Engkau akan menjamu aku. Aku bisa meminta apapun dan Kau akan kasih. Nanti penghayatan yang lebih detail laginya ketika kita ngebahas sa'i, ngebahas tawaf, ngebahas level jumroh dan sebagainya, insya Allah pekan depan, teman-teman. Itu pertama. Kemudian sekarang mari kita baca nih kisah yang luar biasa. Ini tentang ada seorang yang cerita gini. Kemarin saya habis ketemu salah seorang teman yang mana dia seorang mu'alaf. Dia cerita kalau tahun ini mau berangkat haji sama suaminya. Jadi yang mu'alaf siapa? Istrinya. Suaminya juga masuk Islam juga ya. Suaminya juga udah Islam kayaknya sih. Dia mu'alaf, si istrinya mu'alaf gitu. Dia cerita kalau tahun ini mau berangkat haji sama suaminya dengan haji furoda. Padahal bulan Januari kemarin aku tahu bisnis mereka habis ditipu orang 4 miliar. Jadi dia habis ditipu bisnis 4 miliar, habis ludes. Jadi dia punya uang 4 miliar, habis ludes. Kemudian aku tanya ke dia, kamu bayar buat haji furoda gimana? Dia jawab, aku jual apartemenku, laku 965 juta. Aku sekarang ngontrak jadinya. Uang tabungan kami habis. Yang kesisa cuma apartemen dan mobil. Jadi kami berjuang lewat jual apartemen, gak apa-apa, ngontrak dulu deh. Yang penting kita bisa berangkat. Ini buat modal usaha lagi, gak tahu deh. Mulai dari mana uangnya belum ada, tapi nanti
suami dan aku akan mohon pada Allah di Arafah. Allahu Akbar. Ini mu'alaf teman-teman, mu'alaf. Boro-boro belajar fikih detail, dia cuma mu'alaf. Maaf, bukan meremehkan ya, maksud cuma di sini seorang yang mu'alaf, yang imannya dominannya masih lebih tipis dari kita, yang ilmunya masih lebih tipis, tapi dia ingin haji teman-teman. Padahal baru ditipu 4 miliar, tapi tetap ngusahain buat haji. Walaupun dia sebenarnya nggak wajib, karena kalau dia jual apartemen dan dia jadi nggak punya rumah, itu kan primer gitu ya. Apartemen itu primer buat dia hidup, tapi dia jual itu karena ingin mengutamakan haji. Itu yang pertama. Terus teman-teman, ada lagi kisah tentang seorang yang nabung haji di tahun 1945. Backnya mana sih, Bek? Oh yang pikiran. Oh gitu ya. Nih, bayangin teman-teman, ini orang nabung haji di tahun 1945 ya. Dia nabung sedikit-sedikit. Dia nabungnya 1 ketip 10 sen ya. 10 sen tuh berarti 1/10 rupiah ya. 1/10 rupiah. Jadi kalau 100 sen sama dengan 1 rupiah. 100 sen sama dengan 1 rupiah. Dia nabung 10 sen, 10 sen, 10 sen. Dan dia tabung itu di sebuah celengan gitu lah. Ya, nggak tahu kalau tabungan di zaman 1945 tuh pas kemerdekaan Indonesia gimana bentuk tabungannya. Yang jelas dia nabung sampai 4 tahun. 1949 ada agresi militer Belanda dan dia ikut berjuang untuk melawan Belanda. Akhirnya tabungannya dia simpan di bawah tanah. Jadi dia gali, terus dia simpan. Habis itu dia berjuang melawan Belanda. Terus perjuangan maju, dia masih hidup. Akhirnya dia nabung lagi, entah sampai berapa tahun. Akhirnya dia punya uang untuk pergi haji. Dia orang jadul. Jadi dia nggak terlalu banyak ngerti tentang masalah ekonomi. Dia nggak terlalu ngerti tentang masalah ya sosial, tentang masalah masyarakat atau pemerintahan. Dia nggak ngerti. Dia cuma fokusnya pingin haji. Nabung semampu dia. Setelah dia punya uang yang cukup buat haji, dia pergi untuk daftar. Tahu apa yang terjadi? Uangnya udah nggak laku semuanya. Kebayang nggak sih? Udah nabung bertahun-tahun, uangnya udah gak laku. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau uang udah gak laku kan jadi uang kuno ya. Kalau uang kuno bisa diapain? Dijual ke siapa? Ke kolektor. Kebayang gak uang yang sebanyak untuk haji dijual ke kolektor? Kira-kira untungnya banyak gak? Banyak banget ya. Tapi dia jualnya malah ke toko rongsokan. Akhirnya uang buat haji yang udah gak laku itu dia jualnya ke toko rongsokan, sehingga dapatnya dikit banget. Tapi dia gak nyerah, dia berjuang lagi, nabung lagi. Dan akhirnya dia bisa berangkat haji tahun berapa tau? Tahun 2016. Di usia 96 tahun. Allahu Akbar. Di usia 90 tahunan perjuangan buat haji. Ada juga yang tukang gorengan tuh, yang pas mau nabung haji itu dia nyisihin berapa, cuma 500 atau 1000 rupiah. Tapi ketika dia nabung buat haji itu, dia tuh bilang ke Allah, ya Allah, aku cuma bisa nabung segini buat haji ya Allah, tapi Engkau tahu aku berjuang, mudahkan aku untuk haji ya Allah. Setiap kali dia nabung, dia nangis teman-teman. Ada juga seorang suami istri yang ketika mau haji, uang punya, tapi dia nggak bisa haji karena apa? Karena punya penyakit berat. Pas datang ke dokter, minta persetujuan dokter untuk bisa haji, untuk nanda tanganin, dokternya bilang, Bu, Pak, saya nggak bisa tanda tanganin ini. Karena kalau tanda tangan ibu pergi haji, ibu bisa mati di sana, bapak ibu bisa mati di sana. Tapi si ibu bapak ini maksa terus. Dan dokternya bilang, nggak bisa Bu, nggak bisa, maaf Bu, nggak bisa. Akhirnya
Entah bagaimana caranya dokter kabur dari rumah sakit lewat pintu belakang, gitu. Lewat pintu belakang, terus naik mobil. Dan pas kabur ketahuan sama suami istri ini. Akhirnya pas si mobil itu udah mau keluar parkiran, suami istri ini ngehadang di pelang teman-teman. Di pintu parkir itu dihalangin. Ini dokter pilihannya dua, turun atau nabrak. Nggak mungkin nabrak kalau dokter ya. Si dokter ini turun, terus bilang, "Bu, maaf saya nggak bisa. Kalau misalnya saya tanda tanganin ini, ibu bapak pergi haji, ibu bapak bisa mati di sana." Dan si ibu bapak itu bilang apa? "Justru itu target kami. Justru itu target kami. Pin bisa mati di sana." Ini orang-orang yang, ya Allah, kalau ngedengar tentang haji, perjuangan haji orang-orang yang pergi haji dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, itu pasti amazing banget teman-teman. Ingat, perjuangan haji yang amazing itu yang tulus, ikhlas, dan bergantung ke Allah. Bukan yang hajinya kemudian dijadiin konten. Pergi haji dari mana naik sepeda, berharap ada yang donasi. Gak ada yang donasi, balik lagi. Itu mah hajinya udah kelihatan palsunya teman-teman. Kelihatan palsunya. Wajib gak kita haji untuk berjalan kaki? Seperti ada orang yang haji jalan kaki dari Jawa Timur ya, sekitar 10 bulan nyampe ke Mekah kita. Dia jalan kemudian naik, ya pokoknya dia pergi lewat mana? Thailand atau India dan sebagainya sampai ujung-ujungnya ke Arab Saudi. Enggak, karena itu resikonya terlalu besar, resikonya terlalu tinggi, maka itu enggak wajib. Sehingga patokan kita wajib haji adalah kalau kita punya uang dan kita punya kesehatan, kita sehat ya. Ini harus diusahain banget teman-teman ya untuk bisa haji. Buat yang memang enggak sanggup haji karena emang buat sehari-hari aja enggak punya, tetap doa ke Allah teman-teman, tetap doa. Allah punya cara. Dan kalau kalian sungguh-sungguh doa, kalian akan dapat pahala haji, atau Allah buat kalian bisa haji lewat caranya. Dan itu banyak teman-teman kisah yang seperti itu, asal kitanya sungguh-sungguh. Ya dulu pas jualan nasi kuning nabung 500.000 per bulan. Coba Firman, anak matematik, bisa hitungin gak? 500.000 per bulan untuk dapat 50 juta perlu berapa tahun? Berapa? 8 tahun? 100 bulan ya berarti ya? Butuh 100 bulan ya? Butuh 8 tahun ya? 500.000 butuh 8 tahun. Tapi 8 tahun tuh atau 4 tahun nih. 4 tahun tuh untuk dapat kursi hajinya dulu ya. Tapi abis itu harus ngantri 20 tahun kan. Berarti kalau AA pakai perhitungan matematikanya, AA nabung yang kemarin dulu cuma 500.000 per bulan itu, berarti AA baru bisa pergi hajinya itu sekitar 30 tahun kemudian. Atau kalau mau maksain yang ONA plus atau yang furoda 250 juta, berarti butuh berapa tahun nih? Kalau misalnya AA nggak mau reguler, maunya ONA plus, maunya furoda 250 juta, berarti butuh berapa? 500 bulan ya? Betul ya? 500.000 kali ada 500. faktor inflasi. Iya, tapi ada faktor inflasi dan sebagainya, tahu, tapi anggaplah itu nggak usah dulu lah. Itu pusing. Ya, berarti butuh 500 bulan. 500 bulan itu berarti berapa tahun? Lebih lama ya berarti. Mending reguler ya, mending reguler. Lebih lama. Tapi alhamdulillah kan, ternyata nggak sampai selama itu kita. Dalam jangka waktu 12 tahun. Kalau emang berangkat tahun ini, berarti 12 tahun udah bisa berangkat. Karena ngerasa gitu ketika mulai nabung haji, Allah mudahkan berbagai macam jalan rizki. Walaupun gak semuanya sama ya, gak semuanya sama. Jadi jangan kalian harapin sama dengan AA, pas nabung kemudian jadi rizki lebih mudah. Enggak semuanya sama, tapi kita semua bisa sama dalam berjuang. Walaupun hasilnya beda, tapi perjuangkan teman-teman. Dan doa minta ke Allah. Tuh pas jualan nasi kuning, itu tuh cuman bagusnya tuh cuman 6 bulan awal. Sebulan dapat 3 juta. Pas bulan ke-7 tuh sebulan cuma dapat 1,5 juta. Jadi nggak bisa lagi nabung haji, cuman bisa 100.000 nabungnya tuh. Bulan kesana sampai bulan ke-12 tuh sehari cuman dapat 20.000 rupiah. Dan itu pun belum balik modal, minus. Jadi kalau jualan tuh, sedangkan orang di sebelah itu sehari dapat 400.000 bersih.
Bahkan ada yang 1,5 juta bersih. Kebayang nggak? 4 pegawai kantin, bukan pegawai, 4 orang yang jualan di kantin, yang paling kiri Arizal sehari cuma dapat 20.000 rupiah dan itu minus. Sebelah ada namanya Teh Busri, jualan mie ayam sehari dapat 400.000 bersih. Sebelahnya lagi ada Bu Rahma namanya, sehari dapat 1,5 juta bersih. Sebelahnya lagi ada tukang seblak dapat sekitar 200.000 bersih. Dan apa selagi jualan itu nggak pernah iri atau dengki, nggak. Ngeliatin mereka, masya Allah, terutama Bu Rahma gitu ya, jualan nasi rames terus dia tuh dapat 400.000 per bulan, per hari ya. Terus berarti sebulan tuh kurang lebih dapat lah 15 juta atau 12 juta karena hari Minggu libur. Terus dia tetap ngejaga sholat. Artinya mikir, ya Allah, aku nggak iri sama sekali sama Bu Rahma, tapi andai aku bisa dapat segitu sebulan, pingin banget nabung haji biar lebih cepet gitu ya. Cuman itu aja yang saya inginkan tuh ya. Tapi ternyata rasa keinginan kayak gitu Allah mudahkan. Dan sekali lagi nggak semuanya sama. Dan berharap cerita ini nggak menyebabkan kalian jadi ngainin Arizal. Cerita ini untuk jadi pelajaran buat kalian. Dan pun sangat takut kalau misalnya nggak diterima amalan haji Tapi yang ingin tegaskan sekali lagi, kalian doa ke Allah sungguh-sungguh untuk bisa haji. Dan untuk yang terlanjur uangnya kepake untuk hal-hal yang bukan haji dan bukan kebutuhan primer, segera kalian introspeksi dan taubat ke Allah. Berapa bisa jadi loh kalau kita coba, laptop tuh yang fungsional tuh berapa sih? 4-5 juta kan bisa ya. Handphone yang fungsional yang lumayan bagus untuk dipakai kerja dan tahan lama 2,5 juta lah dapat. Sehingga kita cuma butuh 7,5 juta untuk kerja, tapi kita beli yang lebih mewah. Kita beli sampai 15 juta. Ada yang beli Galaxy Milky Way, Galaxy Tab atau apalah gitu, iOS, nggak ngerti begituan, tapi pokoknya iPhone, terus Tab dan sebagainya, habis 40 juta, 50 juta mungkin. Haji nggak bisa. Coba tobatin itu. Ingat kata Umar, kalau mati, bisa mati dalam kondisi Yahudi itu gara-gara gak haji padahal sanggup. Kenapa? Tahu nggak dorongan Arizal untuk haji tahun ini banget kenapa? Padahal akan sebenarnya ngikutin mazhab Syafi'i. Boleh hajinya kapan aja, gak harus sekarang. Bisa nunda. Tapi kenapa pingin haji tahun ini? Karena udah beli PS5. Beli alat gym. Belum punya mobil, belum punya rumah loh. Belum punya rumah, belum punya mobil. Tapi beli PS5, beli alat olahraga, beli treadmill, beli motor. Kalau motor emang kebutuhan primer ya. Tapi kalau dia total PS5, PS4 juga beli, virtual reality juga beli, alat olahraga, udah keluar sekitar 30-40 jutaan. Terus nggak haji, waduh, takut masuk neraka. Makanya dorong, udah sayang, maafin, harus haji tahun ini. Dan sambil minta tolong ke Allah, taubat juga atas kesalahan ya. Dan semoga Allah mudahkan kalian buat haji semuanya ya. Amin ya Allah. Oke, silakan yang mau nanya pertanyaan, usahakan tentang haji dulu. Kalau nggak ada, baru tentang yang lain. Silakan yang mau nanya. Ada? Teknis banget ini kayaknya. Teknis tentang haji? Maksudnya pengelolaan uangnya gitu loh. Pengelolaan uangnya, oke. Iya. Nanti ya tunggu ya, barangkali yang lain dulu. Ada yang mau nanya? Silakan. Izin tanya. Boleh. Terkait dengan Regen kurang tahu validitas atau kebenaran tentang dalil. Kalau kita meninggal di 2 kota suci itu ada faedahnya. Itu kalaupun memang ada, apakah kita boleh berharap atau berdoa untuk mati di dua kota suci tersebut? Boleh. Ada keutamaan mati di Mekah atau Madinah ya pasti. Kalau di Mekah lupa hadisnya. Ada di yang warna hijau itu kan ya, kitab yang warna hijau, Sahih Targhib atau di atas ya. Pokoknya ada itu, ada keutamaannya. Cuman secara rincinya lupa ya. Tapi pingin mati di sana bagus. Kalau Arizal doa pingin mati di Mekah Madinah iya, tapi nggak doa pingin cepet-cepet mati di Mekah Madinah. Kenapa? Karena masih ada kesempatan beramal soleh, terutama amal jariyah. Ya bisa aja doa pingin mati di Mekah Madinah, cuman meninggalnya nanti pas usia 80 tahun misalnya gitu ya. Jadi jangan doa pingin cepat mati, doalah pingin umur panjang
dan dimatikan di Mekah Madinah gitu. Ya, seperti itu. Baik. Bagaimana kalau kita punya impian untuk bisa pergi umroh bareng orang tua? Karena kalau untuk menghajikan orang tua masih belum mampu secara finansial. Apakah sebaiknya uangnya digunakan untuk nabung haji diri sendiri? Nah ini juga nih, Aduh hampir aja lupa. Makasih teh yang udah nanya kayak gini. Menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua hukumnya sama sekali tidak wajib. Tidak wajib. Kalau kita, ini ada murid Arizal dari Alaska. Bukan Alaska luar negeri, Alaska tuh Al-Azhar Jakarta ya, Jakarta Utara. Dia apa sih yang suka atlet. Dia menang 60 juta. Juara, dapat 60 juta. Terus dia mau mengumrohkan ibunya, bilang, "Jangan. Dosa kamu. Kalau ngumrohin bisa dosa. Kamu tuh udah bisa haji, bahkan lunas haji. Yang reguler tuh udah lunas. Asal bayarnya pakai dolar tuh nggak akan naik lagi. Kalau dilunasin dari awal udah gitu. Tapi kalau bayarnya pakai rupiah, pelunasan di akhir ya nanti makin naik harganya. Tapi kalau bayarnya pakai dolar dan lunas pada tahun itu udah nggak usah nambah apa-apa lagi kan. Kecuali kalau ada kebijakan lain nanti. Kamu udah bisa haji. Sekarang haji, pakai uangnya buat haji. Jangan buat umrohkan orang tua. Nah inilah yang sering bilang. Banyak orang yang mendahulukan perasaan. Ngerti. Niatnya baik untuk mengumrohkan ibu, bapak. Tapi lakukan itu kalau kita udah melaksanakan kewajiban. Dalam masalah ibadah ritual, jangan dahulukan orang lain. Dalam masalah ibadah ritual, dahulukan diri sendiri. Kalau ada air minum, yang air minum ini bisa dipakai buat wudhu satu orang, jangan kasih ke orang lain buat wudhu. Biarin orang lain tayamum, kita yang wudhu. Ya. Kalau misalnya di saf pertama 01 slot, jangan nyuruh orang lain maju. Misalnya sama Regan. Di saf kedua, bilang, "Gan silakan maju ke saf pertama. Udah terlalu banyak pahala. Oh kamu yang banyak dosa silakan maju," gitu ya. Jangan. Rebut. Tapi rebutnya juga dengan cara yang benar. Jangan sampai sikut-sikutan gitu. Heran dulu pas lagi sholat di masjid sono. Itu saf depan kosong, maju ditarik ke belakang gerak. Sama anak muda lagi ditariknya. Kalau ketemu di luar bisa banting dia. Ya bisa banting dia, cuman nahan diri gitu. Karena ini di masjid mau mulai sholat juga. Pengen ngasih pelajaran ke dia karena kurang ajar banget gitu dia. Bisa sampai gitu. Bener kurang ajarnya keterlaluan. Maju udah. Itu hak loh. Hak itu kosong dan maju duluan ditarik sama dia. Bukan gitu caranya, rasanya pengen marah. Perbuatan dia ingin maju itu sunnah. Tapi nariknya dia dari depan ke belakang itu perbuatan haram. Boleh nggak marah untuk sesuatu yang haram? Boleh. Kalau untuk sesuatu yang makruh nggak boleh kita marahin. Tapi kalau yang haram, boleh kita marah. Untuk sesuatu yang haram gitu. Jadi dia ngelakuin keharaman itu nyakitin hati banget. Udah maju ditarik. Tariknya keras lagi. Allahu Akbar. Anak SMA itu. Anak SMA. Ya seperti itu. Jadilah penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya dengan kelembutan. Jangan jadi penuntut ilmu yang ngamalin ilmunya tapi dengan kekurangan ajaran. Rusak nantinya. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Berarti untuk yang belum ada uang menabungnya sesuai harga kursi reguler, betul. Uang plus uang untuk kebutuhan, betul. Bagaimana jika kita menabungnya untuk sampai furoda? Kalau kita nabungnya untuk sampai furoda, masalahnya kemungkinannya sangat jauh banget. Kecuali kalau kita emang gajinya tuh 20 juta per bulan. Dan kita pakai kebutuhannya bisa hemat gitu, cuma 5 juta. Bisa lah untuk furoda. Tapi kalau untuk kita yang gajinya 5 juta, reguler. Karena itu yang paling pasti. Itu yang paling pasti. Kalau ada yang bilang, tapi pemerintah kita menggunakan uangnya untuk yang gak becus misalnya bla bla bla. Akad kita dengan pemerintah tuh akad salam. Yang namanya akad salam, uangnya udah di store, terserah mau dipakai buat apapun oleh pemerintah. Karena akadnya akad salam, bukan akad titipan. Oke? Kalau nitip, misalnya nitip ke Firman uang 50 juta, itu uangnya nggak boleh dipakai oleh Firman. Karena itu titipan. Tapi kalau akad salam, ketika udah ngasih uangnya, maka udah beres. Ya, terserah uangnya mau dipakai untuk apapun, yang penting dapat hajinya. Gitu ya, silakan mau nanya apa Firman tadi sebagai penutup ya? Gimana, nggak apa-apa, teknis juga nanti bisa coba. Tadi itu agak lupa nanti dulu aja dah. Nanti
Gak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Kalau mau nabung buat haji, baiknya targetkan untuk ONA plus atau furoda. Karena bisa cepat berangkat dan kenyamanannya. Atau yang penting kumpulin aja. Tergantung uang kitanya nyampe mana dulu. Kalau uang kitanya ada di 50 juta. Nah, oke. Kalau uang kitanya ada di 60 juta, ONA plus. Karena 60 juta tuh udah bisa dapat kursi ONA plus. Ya, tapi kalau uang kitanya baru di 20 juta, nabungnya di reguler. Gak apa-apa kok. Reguler. Jadi kalau kita baru 20 juta, reguler dulu. Kalau kita tabungannya udah lebih banyak, bisa pilih antara kita nanti ONA plus, yang regulernya nanti di cancel, atau 60 juta itu dipakai buat kuota percepatan. Kalau percepatan mah sebenarnya berangkatnya bisa langsung tahun itu juga. Jadi yang harusnya ngantri 30 tahun, kalau kita beli kuota percepatan itu perginya langsung tahun itu juga bisa. Gitu. Cuman emang kuota percepatan itu sangat terbatas. Apakah itu termasuk nyogok? Pembahasannya agak panjang, yang jelas antara furoda dengan reguler itu nggak ada unsur nyogok sama sekali. Nggak ada unsur nyogok, karena beda jalur antara yang reguler dengan yang furoda. Ya. Bagaimana kalau kita punya suka baca di medsos kalau pas lagi haji jangan berkata atau bahkan bicara dalam hati yang enggak, soalnya balasannya langsung enggak kayak gitu. Enggak seperti itu. Ya. Berarti untuk yang belum ada uang menabungnya sesuai harga, ya udah betul. Tadi pagi aku mandi wajib karena mimpi basah, keluar mani, tapi pas malamnya keluar lagi tanpa sebab, apakah harus mandi lagi? Kalau emang keluar air maninya benar dan nikmat, itu harus mandi lagi, ya. Itu harus mandi junub lagi. Oke. Ada lagi? Oke. Ini. Jika kasusnya gini, kamu nggak sholat Jumat, A bertanya kepada B nggak sholat Jumat. Kemudian si B ngaku kalau dia non muslim. Lalu si A bilang, punten maaf, apakah si A jadi murtad? Oh gitu. Enggak, itu enggak jadi murtad, enggak. Jadi gini, misal contoh naudzubillah ini jangan Fahri, jangan ya. Misalnya ada si Alex ya. Lex sholat Jumat. Terus dia bilang, "Oh, saya mah non muslim." Emang bener dia non muslim. Oh, maaf. Di situ A enggak jadi murtad, enggak. Maaf, di sini tuh karena salah nyuruh. Ya. Karena salah target. Tapi kalau si Alex ini bilang, "Saya mau masuk Islam." Terus A bilang, "Nanti aja." Nah, A murtad kalau kayak gitu. Ya. Kalau di sini kan si Alexnya nggak ada keinginan masuk Islam sama sekali, ya. Karena kalau kita nyuruh dia sholat, nggak sah sholatnya, dan salah juga nyuruh orang kafir buat sholat. Karena perintah sholat adalah untuk orang yang beriman. Ya. Bagi perempuan tanpa didampingi mahram, bagaimana hukum hajinya? Apakah tidak masalah atau bagaimana? Pendapat yang lebih kuat, ini insya Allah ini pendapat yang Arizal pegang adalah hajinya sah. Jadi kalau perempuan haji dan umroh yang pertama tanpa mahram boleh, ya. Dalilnya ada sahih, ya, yaitu tentang wanita-wanita yang pergi haji dengan rombongan wanita lainnya asal aman. Jadi asal aman, silakan, cuman wanita ini harus ditemenin dulu sampai bandara, ya. Kemudian pas di bandara yaudah dilepas sama jemaah wanita yang lain. Pas balik dari bandara sampai tempat tinggal kita harus ditemenin lagi. Kalau hutang dan membersihkan harta, bagus. Maaf ini. Terima kasih ini sebagai penutup ya. Hutang itu termasuk yang harus dibayar dulu sebelum haji. Ya, jadi kalau kita punya utang, kita punya harta haram, bersihin dulu hutangnya, bersihin dulu hajinya. Yang jadi problem adalah kita berhutang untuk sesuatu yang sifatnya bukan urgen, atau kita hutang yang sifatnya jangka panjang banget, seperti ngutang rumah. Seharusnya kalau kita punya uang, jangan beli rumah dulu. Kalau misalnya uangnya udah cukup buat kursi reguler, itu dulu. Habis itu kita yang kontrak dulu aja, sambil minta ke Allah kelapangan rezeki, ya, gitu. Jadi kalau kita punya utang banyak, ya bayar utang dulu. Tapi gini ya, kebanyakan orang-orang kaya yang rumahnya mewah-mewah,
itu utangnya baru lunasnya 20 tahun lagi. Apakah baru bisa hajinya 20 tahun lagi? Enggak, itu kita masih bisa putar otak. Rumah yang dibeli dengan harga sekian, jual. Dan kita beli rumah yang masih nyaman gitu. Soalnya tahu ada orang yang rumahnya tuh 6 miliar kalau dijual dan udah bisa laku, udah ada yang nawar 6 miliar. Tapi dia enggak, saya nggak mau ngebeli, nggak mau ngejual karena ini rumah pertamaku, banyak kenangannya. Tah, dosa besar kayak gitu teh. Coba itu ya Allah, rumah 6 miliar dijual, bisa beli yang 5 miliar. Gak beda jauh, bahkan kalau belinya di kampung, udah dapat istana, udah dapat istana. Cuman ego. Itu kalau mati masuk neraka, teman-teman. Serem, itu ancaman dari Umar. Oke, mumpung kalian masih muda, finansial harus diatur ya, baik-baik ya. Ingat, kalau punya uang, satu untuk apa? Untuk haji. Untuk kebutuhan primer. Untuk kebutuhan primer dulu. Kalau ada sisa, tabung buat haji. Ya. Kalau emang uang kitanya belum di atas kursi reguler, memang belum wajib untuk haji sih, belum wajib ya. Tapi kalau misalnya uang kitanya udah di atas di atas kursi reguler, segera langsung daftarin haji. Ya, segera untuk daftarin haji. Ya, adapun yang belum, maka memang nggak wajib untuk nabung haji sih, memang nggak wajib. Ya, tadi udah pembahasannya tadi lah. Ya, kalau ada yang masih punya pikiran, pertanyaan, nanti catat aja dan tanyain di WhatsApp gratis ya, screenshot aja terus nanya gratis. Mohon maaf kalau penghayatan malam ini mungkin belum terlalu dalam karena sebenarnya persiapannya tadi itu untuk ngebahas full, tapi ternyata materi fikihnya juga harus ditekankan lebih dalam juga di sini biar kalian nggak lalai sama hal ini ya. Jadi pekan depan insya Allah kita akan bahas dalam banget tentang perjuangan Nabi Ibrahim dan sebagainya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau sahaja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.